Kemudian yunfiqun itu kan fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari itu present continuous tense itu ya. Yunfiqun. Jangan pernah berhenti fi'il mudhari itu karin tunjukannya itu jangan hanya sekali ya bersedekah, tapi berkali-kali lah bersedekah, itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi ya cukup satu. Kira-kira. Nah, ya, itulah cara membaca. Waladina yu'minuna, dan orang beriman, percaya bima unzila ilaika, apa-apa yang diturunkan Allah kepada kalian. Ya, dalam tafsir itu disebutkan kitab-kitab suci itu kan. Wa ma unzila min qablika, dan kitab suci yang diturunkan pada umat sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan percaya juga kepada apa ya, yakin dan percaya tentang hari akhirat itu. Nah, itulah bagian daripada pengertian takwa. Lalu ditambah surah Ali Imran minggu lalu juga ya. Walladzina yunfiquna fis sarra, yang menyumbang dalam keadaan longgar, wadharra dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaid, mau menjadi orang yang pemaaf, gampang memaafkan, wal afina linnas. Ya. Lalu kalau itu semuanya dilakukan, bukan bertakwa saja, tapi kita juga insya Allah dicintai Allah. Ya, kenapa? Ulaika humul muhsinun. Itulah orang-orang yang muhsin, dicintai Allah. Nah, sekarang takwa. Bagaimana caranya melahirkan takwa? Nah, hari ini kita akan bahas ini Bapak Ibu. Bertakwalah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah itu punya dua kapasitas Bapak Ibu. Ada kapasitas uluhiyahnya, ada kapasitas rububiyah. Apa perbedaan uluhiyah dan rububiyah? Nah, ini sekaligus dari semantik penggunaan kata ilahun dan rabbun, Bapak Ibu. Setiap kali kita menyebut kata Allah, maka itu ada dua komponen makna yang harus kita pahami di balik lafaz alif lam lam ha itu kan. Allah. Apa alif lam lam ha itu? Dimensi pertamanya yang ada adalah ilahun, uluhiyah. Dan Allah di dimensi berikutnya adalah Rabbun. Apa perbedaan antara ilahun dan Rabbun? Ilahun itu raja. Ya. Raja di raja. Jangan macam-macam loh. Aku raja. Itu uluhiyatnya. Jadi aspek ke apa ya bahasa Inggris itu strugglingnya Allah, penaklukan, awas pokoknya pengancam, penghukum, yang menghakimi, ya aspek maskulinnya Allah, jalaliyahnya kalau kita bicara tentang uluhiyahnya Allah. Dan yang kedua ada yang disebut dengan rububiyah, Rabbun, artinya merawat, memelihara, menjadikan, mengasuh dengan penuh cinta kasih. Itulah rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin bertakwa Bapak Ibu, apakah kita harus mengingat uluhiyatnya atau rububiyahnya? Nah, itu dia. Aku ingin bertakwa. Apanya yang ditonjolkan di sini? Rububiyahnya, bertakwa kepada rububiyahnya, atau bertakwa kepada keuluhiyannya, uluhiyahnya. Hayati dulu Bapak. Jadi ilahun itu Allah, raja di raja di langit, menanti hambanya yang melakukan dosa untuk disiksa, dipanggang di neraka. Menanti hambanya yang melakukan perintahnya, itu nanti akan diservis di surga, Jannatul Na'im. Jadi kalau uluhiyah itu ada rewarding, ada surga neraka di situ. Ada kenikmatan hidup dan ada malapetaka hidup di situ. Itu uluhiyahnya, karena Allah itu sebagai raja.
Tapi kalau Allah sebagai Rabbun, pengasuh pemelihara, kayak ibu gitu, rububiyah, wafid lama kemar bayani sagira, lupa tadi itu, uluhiyah. Pokoknya kita yakin Allah itu maha pemelihara. Sepanjang kita masih turun naik nafas kita itu, sepanjang itu Tuhan menjamin rezeki kita. Jangan khawatir. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. Itu kan Bapak. Nah, ini rahasianya Bapak. Jika kita akan memanggil Allah dengan penuh kecintaan, maka itulah yang paling berpotensi melahirkan puncak-puncak ketakwaan. Dengan kata lain, ya, uluhiyatnya itu jalur fikih lebih banyak. Rububiyat itu jalur tasawuf lebih banyak. Terserah mau pilih uluhiyah atau mau pilih rububiyah. Allah sendiri memperkenalkan namanya sedikit sekali, ya, uluhiyahnya, tapi seolah-olah tanpa batas. Allah mendemonstrasikan begitu banyaknya kata rububiyah, kata Rabbun dalam Al-Quran. Apa dan bagaimana caranya mengimplementasikan uluhiyah dan rububiyah dalam pandangan kebatinan kita, dalam spiritual approach kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya hari ini. Ilah, dirinya Allah sebagai Maha Agung, tak terbandingkan dan Maha Segalanya. Jadi kita kerdil di hadapan Allah kalau kita menggunakan jalur uluhiyah. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan perkataan Rabbun, dirinya sebagai Maha Pemelihara, lebih dekat dan selalu mendampingi segenap kebutuhannya. Maka itulah jalur Al-Quran sebetulnya. Jalur potong kompas untuk meraih kedekatan diri dengan Allah adalah jalur rububiyah. Nah, jalur ketakwaan itu paling tepat adalah rububiyah. Ingat pernah kita bahaskan. Mal ihsan, hadisnya Jibril. Kan? Jibril menguji Nabi Muhammad, coba mal Islam, mal iman, udah jawab dengan bagus Rasulullah. Pertanyaan terakhir Jibril, mal ihsan. Lalu Nabi menjawab, bukankah seorang penanya lebih pintar daripada orang yang ditanya? Tadi betul. Ya, setelah itu Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Hendaklah kalian menyembah Allah, ya, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Jika kalian tidak sanggup untuk merasa seakan-akan melihat Allah, maka minimum Anda akan meyakinkan dirinya dilihat oleh Allah. Nah, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, pasti kita lebih dekat lagi dengan Allah daripada sekedar formalitas yang ahlu ta'ah itu kan. Jadi kalau ahlu ta'ah yang penting melaksanakan salat, fikih banget itu. Ya. Tapi kalau ahlul ibadah, kita merasa seolah-olah dilihat oleh Allah. Aku nggak boleh macam-macam. Aku sudah berwudu. Aku nggak boleh melakukan apapun. Permen yang di dalam tenggorokan itu aku harus muntahkan. Masa sambil makan permen menghadap dengan raja, apalagi Tuhan, ya kan? Nah, inilah jalan pintas untuk memahami pendakian langit. Jika kita akan lamban sekali mendekati langitnya Allah, apalagi Allah, tempuhlah jalan rububiyah. Rububiyah ini jalan pintas menuju Tuhan.
Lupakanlah dosa masa lampaunya. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Innallaha kana fi auni abdi. Sesungguhnya Allah itu berada dalam pemeliharaan hamba. Hadis. Itu dia Bapak. Nah, karena itu jika kita ingin meraih ketakwaan Allah, bayangkan Allah sebagai rububiyah, Rabbun, memelihara, mengasuh. Orang tua kita itu juga sebetulnya itu punya kemiripan sifatnya Allah. Apa? Ya. Orang tua dekat dengan Allah. Wahfid lahuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, pelihara kedua orang tuaku sebagaimana ia memelihara aku pada waktu aku sedang janin dan kecil. Ya kan? Rabbun di situ. Rabbun itu mengasuh. Fakultas tarbiyah, fakultas untuk pengasuhan manusia. Maka itu jadi fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu asal katanya juga adalah Rabbun itu. Ya. Tapi dalam konteks ayat ini, yang kita maksudkan, yang ini tadi, ya, kita ingin sekali bahwa Allah mendekati kita dalam kapasitasnya sebagai rububiyah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti yang diperkenalkan dalam surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dikatakan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Beda tuh. Nah, kalau Ilahil Alamin, Tuhannya, sekalian apa ya? Tuhan seluruh alam lah, gitu ya. Alam gaib atau alam syahadah, baik gaib mutlak maupun gaib mutlak, itu yang dibayangkan. Uluhiyatnya adalah kebalikannya. Uluhiyat itu Allah itu digambarkan sebagai Raja Maha Kuasa, ya, bersemayam di atas tahtanya di tempat yang sangat puncak namanya Aras. Turun dari jarak jauh, mati lu. Kamu gilirannya sakit pencang, kamu gilirannya tabrakan dan seterusnya. Itu uluhiyatnya. Tapi kalau rububiyahnya Allah yang kita bayangkan, maka Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama redaksinya, rasa bahasanya beda, tergantung prolognya. Nah, inilah teman-teman. Kalau ingin meraih ketakwaan, dekati Tuhan dalam kapasitasnya sebagai Rabb. Dan Rasulullah juga mengingatkan banyak hadis. Allah pun juga mengingatkan dalam ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Ilahil Alamin.